Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pada siang yang cerah ini, saya kedatangan tamu, beberapa orang narasumber yang luar biasa. Karena memang ini agak berbeda nih dari narasumber-narasumber podcast Ikhwanul selama ini. Tamu saya hari ini adalah grup paguyuban perkumpulan ibu-ibu khususnya dengan nama Ummu Aisyah. Nah, kalau dari namanya Ummu Aisyah, Umi, Ibu, Bunda Aisyah. Kalau kita lihat, kita mungkin semuanya juga tahu bahwa Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah, tepatnya istri yang ketiga, seorang yang sangat dermawan, yang sangat cantik, pintar, bahkan Ummi Aisyah itu sendiri termasuk juga mendorong ikut berperang bersama Rasulullah dan luar biasa. Masya Allah, barangkali semua kita laki-laki pasti menginginkan seorang istri sebagaimana seorang Aisyah. Nah, pada hari ini tamu saya adalah ibu-ibu dari perkumpulan, dari grup Majelis Taklim, dan kita tanya nanti apa saja kegiatannya. Nah, ketuanya adalah Umi Ella apa? Ella aja. Oh, Ella aja. Nah, ini Umi Ella, kemudian berikutnya ada Ibu Umi Linda, kemudian Ibu Reni. Nah, dan uniknya memang ini sebuah perkumpulan ibu-ibu, Umi, Bunda, tetapi sebagaimana sering disebut juga ibu-ibu berjalan kemanapun melaksanakan kegiatan tanpa izin suami, tanpa restu suami, pasti nggak benar juga. Nah, bersama saya sekarang kita datang juga salah satu dari suami dari anggota dari Ummu Aisyah. Nanti kita tanya sejauh mana peran, sejauh mana izin dan lain-lain, dan peran daripada suami dari perkumpulan Ummu Aisyah. Kita sapa Pak Ardianto. Nah, berarti lengkap, ada 4 orang tamu kita hari ini. Kita bincang-bincang santai saja seputaran terkait dengan Ummu Aisyah. Karena akhir-akhir ini, apalagi di tahun-tahun politik ini kan ngeri. Yang namanya perkumpulan selalu dimanfaatkan, selalu termanfaatkan. Tapi kita tahu bahwa Ummu Aisyah ini barangkali sudah lama, jauh sebelum masa-masa pemilu. Mereka sudah ada, sudah bergerak, sudah aktif dengan berbagai kegiatan. Nah, kita yang pertama nih, kita mau tanya sama ketuanya dulu nih. Bu Ella, sejak kapan nih Bu Ella, Ummu Aisyah yang di Pekanbaru ini ada itu sejak kapan? Baik, Ummu Aisyah yaitu kita lazim sebutnya KUA, Komunitas Ummu Aisyah. Oh, KUA ya. Bukan kantor urusan agama ya? Tidak. Oh. Berarti Komunitas Ummu Aisyah. Iya. Oke. Komunitas Ummu Aisyah itu awalnya berdiri memang kita tidak terlalu banyak seperti sekarang. Itu kita launchingnya bertepatan peletakan batu pertama pesantren Nurul Azhar Di Palas. Oh. Di situ kita komunitas Ummu Aisyah ikut support ke pembangunan pesantren. Masih ingat kita ya Ibu Bendara, 300 sak semen. Itu kita simbolis penyerahan bersama Tuan Itu Guru. pesantren yang punya UAS itu, Ustadz Abdul Somad. Oh, oke. Ya. Terus? Ya, simbolis Ya. kita bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Itu perdana kita meluncurkan kegiatan support donasi ya Bu Bendara. Nah, berarti waktu itu ketika Ummu Aisyah di launching itu kira-kira anggota berapa orang? Itu masih 4 orang. Oh, cuma 4 orang. 4 orang. Jadi 4 orang bergerak, Iya. berkumpul, ayo kita bergabung, kita bentuklah komunitas ini, dan kegiatan pertamanya mampu mendonasikan sekian ratus sak semen untuk pembangunan salah satu pesantren itu ya. Nah, kemudian berjalan terus, sekarang sudah berapa tahun nih usianya? Udah masuk tahun keempat. Tahun keempat? Iya, jadi filosofisnya waktu itu Pak Iwan 4 orang. Itu saya coba ambil dari 4 sisi Ka'bah. Memang waktu itu ada saya selaku founder, terus bendahara, sekretaris, dan wakil ketua. Cuman 4 itulah ya? 4 itu. Semua merangkap anggota gitu ya? Iya. Nah, alhamdulillah setelah 4 tahun berjalan nih, sekarang anggota kira-kira berapa orang? Kalau yang dibilang aktif, yang memang kontribusi besar waktu, biaya, dan tenaga semua, mungkin kurang lebih 100 untuk kota Pekanbaru. Oh, ada 100 orang? Ya. Masya Allah. Dan itu hanya Pekanbaru atau ada beberapa di kabupaten lain juga ada? Ada tahun kedua
kedua ya, berjalan masuk tahun ketiga kita buka di Padang. Oh di Padang. Sumatera Barat. Oh berarti di Padang juga ada Ummu Aisyah Ada ini. komunitas Ummu Oke, Aisyah. yang kalau di Riau aja di kabupaten lain? Ada di Meranti, Selat Panjang, Di Selat Panjang ada? ada. Oh. Nah, Dan- bagaimana dengan kabupaten lain, kota lain? Apakah memang belum terbentuk atau memang cukup segitu saja atau kira-kira bagaimana program Ummu Aisyah ini? Mungkin seiringnya berjalan waktu. Sementara ini Iya. baru ini tapi Iya. tidak tertutup kemungkinan kalau kita barangkali akan membentuk di kabupaten lain. Iya, begitu. Nah, satu lagi nih Bu Ketua. Kadang grup seperti ini kan juga apakah sifatnya ini terbuka atau eksklusif hanya ini saja atau tertentu orang yang boleh masuk atau boleh siapa saja boleh bergabung. Ini kan masyarakat juga perlu tahu. Ini kira-kira gimana nih? Kalau standarisasinya sih normal aja ya. Normal Pak Iwan. saja. Yang penting mungkin basicnya kita tahu dulu syariat kita di Ummu Aisyah dulu. Mm-mm. Termasuk itu pakaian. Mm-mm. Mungkin akan menjadi salah satu penilaian ya. Ummu Aisyah Oke. pakaiannya mungkin harus terjaga. Berarti harus satu visi, satu misi, kemudian ide dan wawasan juga sama. Ayo sama-sama bergerak, ayo Iya. sama-sama kita hidupkan gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti membatasi harus begini, tidak. Tidak. Sah-sah saja boleh, tetapi memang harus sama dulu nih niatnya apa kan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ketua. Nah ini kita coba ke Ibu Bendahara nih. Kalau melihat kegiatan, berarti kan banyak kegiatan nih. Saya tahu banyak sekali kegiatan Ummu Aisyah hampir setiap bulan atau kadang-kadang mendadak setiap minggu ada kunjungan, ada pelatihan ini dan lain-lain. Itu dari segi pendanaan gimana sumber dananya Bu? Dari Jangan-jangan dari 9 naga pula lagi nanti nih. Mandiri. dari anggota kita Ummu Aisyah. Oh, berarti anggota inilah berkumpul, donasi, ikhlas berapapun inilah yang dikumpul, ini yang dijadikan gitu ya. Oke. Baik, nah kita sementara kita stop dulu yang terkait dengan organisasi Ummu Aisyahnya. Kita melompat kepada Ummu apa tadi Bu? Maaf, Bu Reni. Ya, nah ini Ibu Reni ini salah satu anggota aktif. Kita tanya dulu masuk ke Ummu Aisyah sejak kapan Bu Reni? Tahun kedua. Tahun pertama Udah lupa, udah kelamaan. Tahun pertama udah mulai ya, dan mulai aktif di situ ya. Apa Bu tanggapannya kepada Ummu Aisyah ini Bu? Santai-santai saja, fine-fine saja, atau orangnya agak gimana nih? Kira-kira gimana nih pandangannya nih? Nih ketua. Santai-santai saja, fine-fine saja gitu ya. Mengikuti semua kegiatan yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah makanya tadi saya juga sengaja mengundang suami Bu Reni. Dorongan atau suami sejauh mana nih Bu? Kadang-kadang kan saya lihat nih kegiatan Ummu Aisyah siang atau pagi ke pesantren. Nah ini masain suami gimana nih? Ada ganjalan nggak Bu sama suaminya nih Bu? Enggak, karena suami sangat mensupport. Ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kemana saja dia ikut. Oh malah ikut ya? Untuk Malah ikut mensupportnya. mendukung Iya. kegiatan ibu-ibu. Nggak mau ditinggal. Nah berarti hampir semua kegiatan Bu Reni ikut, tapi didorong, disupport oleh suami tentunya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, cuman ini ada satu pertanyaan barangkali khususnya ke Pak Dudianto. Kita tahu informasi yang saya dapatkan bahwa Ummu Aisyah sekarang punya salah satu kegiatan apa tadi? Tahsin ya. Tahsin ada. Tahsin ya. Nah, itu rumah itu, tempat itu ternyata infak atau apa namanya ya? Wakaf. Wakaf dari Bapak. Bisa Pak ceritakan kenapa Bapak sampai berpikiran di Pekanbaru kan tanah mahal Pak. Rumah Iya. mahal lagi. Kalau Bapak kontrakan harganya Ini- udah berapa kan gitu. Kebetulan di Duri tempatnya. Oh gitu, coba Pak. Iya, Gimana di gimana Kecamatan cerita? Mandau. Kita kan sering berjalan waktu kan, jadi ikut kemana-mana ikut. Terus pergi ke tempat yang di Jalan Paus. Saya dengar-dengar info dari dokter itu, ini rumah diwakafkan juga dari dokter ini anak ini. Terus Jalan kami- Paus apa tuh? Jalan Paus. Gang Udang. Ada rumah juga di sana. Ada rumah wakaf Wakaf. tapi yang diserahkan gitu. ke YTWU. Oke, lanjut Pak. Setelah itu kan kami berembuk di rumah sama ibu istri kan. Mana ya dengar ini nih. Nah, terus saya beritahu anak-anak ada 3 laki-laki 3-3-nya kan. Iya. Saya call, saya kasih tahu. Mula-mula yang tua nggak mau waktu mau diwakafkan. Kami dari kecil di situ Pak banyak kenangan katanya kan.
Nah, setelah itu lama-lama dia nelpon lagi 3 hari kemudian, udahlah Pak wakafkan aja. Padahal saya rencana mau jual dari 300 juta belum laku, 2,5 belum juga laku kan. Lama-lama kan kita pikir itu sekian itu dibagi juga sama anak paling 50 juta. Berapa juga gitu ya. Habis. Terus anak-anak mau semua pada neken semua kan, kira Pak wakafkan. Itulah sampai Ustadz Al-Nof, Ustadz Hanafi semua datang ke kantor Kuaduri menjalankan apa akte wakafnya kan di kantor Kua. Alhamdulillah udah diterima sama kawan-kawan dari YTWU ya, Kua ini ya. Wakaf umatnya. Sekarang bisa ditanya tuh, udah mantap. Jadi sekarang kegiatannya di rumah yang Bapak wakafkan itu apa bentuk kegiatan di sana? Itu YTWU mengelola Pak Iwan, Ya. dijadikan rumah Quran. Rumah Quran. Ada Oh. yang mondok juga di dalam. Oh, ada yang mondok, ada yang apa? santrinya. Oke, nah Kaderisasi. kalau saya melihat barangkali Pak pernah nggak kebayang itu Pak? Saya mau jual sekian nggak laku, saya turunkan harga nggak laku, saya turunkan lagi mungkin di bawah pasar nggak laku. Apakah kebayang Pak ini memang jodohnya Kua ini atau memang Padahal harus Bapak wakafkan gitu kali Pak ya? Haji waktu itu kan sudah 450 mau jual. Dia cuma minta 425. Iya. Saya tidak mau, masih Iya, tambah makanya. 50. Berarti emang Habis itu rezeki, turunlah pada ada. emang rezekinya masyarakat ini Iya. untuk memakan rumah Iya, itu. Jalannya Allah. Dengarnya Iya. tuh pengajian ibu-ibu di sana juga udah. Iya, makanya kan. Kan Berarti di belakang Masjid Agung Arafah. iya. Berarti baik sahabat Ikhwanul, ini suatu fenomena juga luar biasa bahwa di negara kita Indonesia yang informasinya semua serba sulit, semua serba mahal, manusia sudah lebih individualis, udah kadang-kadang masalah sosial kemasyarakatan sudah menjadi nomor sekian. Ternyata masih banyak orang-orang baik, khususnya kayak di Riau ini seperti Bapak dan Ibu ini yang memang rela menyerahkan rumahnya untuk kegiatan syiar Islami. Nah, mudah-mudahan kita berharap ke depan semua juga masih ada Bapak dan Ibu seperti ini yang mau mewakafkan tanah kah, bangunan kah untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik sahabat Ikhwanul, agar kita lebih jelas barangkali perjalanan KUA atau komunitas Ummu Aisyah ini, barangkali siapa yang bisa, Bapak bisa menjelaskan barangkali Pak ya, karena ini mulai dari awal nih Pak. Kira-kira gimana Pak sejarah perjalanannya gimana nih? Oh, yang kami ikuti lah sejak peletakan batu pertama di Nurul Azhar pertama itu. Ya. Kami di situ juga tuh. Yang tanah dari wakaf Pak Edward Sanger kan. Sanger ya. Nah, jadi mulai di situ kami dan ansur sampai ke safari dakwah ke Sungai Pakning. Sudah juga. Terus bedah buku di Padang bersama UAS tuh semuanya. Terus kajian eksklusif UAS di Rumah Makan Melayu tiap hari Jumat itu ya, Bella. Nah, terus pelatihan ke pesantren-pesantren lah komplit. Ya, jadi saya dengar ada yang membikin kue, barangkali ada yang pelatihan bonsai juga pernah seperti itu ya Pak ya. Menjahit barangkali gitu ya Pak ya. Oke. Ini komplit dengan ada UAS, ada Ustadz Hanafi, Ustadz Al-Nof, Ustadz Zul Hendri sekali-sekali sama Zul Ikromi ada juga. Ustadz yang Jadi berarti lebih arahnya memang kepada Ustadz Abdul Somad dan kawan-kawan inilah ya nih Pak ya, mensupport kegiatan beliau gitu ya Pak ya. Oke. Nah ini kegiatan yang akan dihadapi ke depan kira-kira apa nih? Ada rencana kegiatan apa nih? Kegiatan tuh sangat banyak Pak Iwan. Sangat banyak. Banyak. Satu aja lah dulu. Kira-kira apa Kadang-kadang nih? ketika kawan-kawan ini sesama pengurus sampai pernah bilang, Kak, kami bius kakak sebentar dulu ya. Saking kan ingin mereka istirahat karena pembicaraan selalu ini belum ya, ini belum ya. Oke. Sekarang yang sangat membahagiakan selalu itu Pak Iwan, rutinitas komunitas Ummu Aisyah itu yang bagian tim divisi tata busana itu ekskulnya 2 kali sebulan ke pesantren Azhara. 2 kali sebulan. Iya. Ekskul ke Azhara. Iya, Itu menjahit. menjahit ya. Oke. Banyak itu yang belajar di situ. Alhamdulillah. Banyak ya? Alhamdulillah. Jadi santri-santri sana belajar itu. Ya, itu mesin jahit, semua perlengkapan jahit itu kita yang support. Oke. Yang ini dipegang ya, botol ini adalah air tebu, memang produk kita Ummu Aisyah.
insya Allah berada di beberapa titik nanti di Kota Pekanbaru. Ini juga kita niatkan untuk dakwah. Sebagiannya kita kondisikan untuk pesantren, untuk support ulama, kegiatan-kegiatan Ustadz mungkin ya, kita bisa kondisikan ini. Dan ini maksudnya air tebu dibuat sendiri dengan mesin sendiri atau gimana? Iya. Jadi mesin tebunya Iya. diadakan oleh Ummu Aisyah, Iya. kemudian diletakkan di salah satu pesantren, Iya. kemudian dikelola oleh para santri, inilah hasilnya. Iya, sebagiannya lagi juga ada di titik-titik yang ruko Di beberapa teman Ummu titik, Aisyah juga. dan ke depan barangkali maksudnya ini barangkali di samping mensupport kegiatan para santri, para ulama, hasilnya barangkali kalau ini akan dijual untuk kegiatan yang keagamaan juga sifatnya. Iya. Oke, baik. Nah, ini lagi satu lagi barangkali sahabat Ikhwanul, jangan lupa mungkin sebentar lagi akan di launching, akan ada mereknya dari Ummu Aisyah, air tebu asli tanpa pengawet, tanpa gula. Nah, ini Dari Lawang. saya mengendorse pula nih, harus bayar nih kalau kayak gini. Nanti kita sama-sama, siapapun silakan, nanti akan barangkali ada kontaknya kita. Saya tadi udah coba, manisnya enak sekali dan tebunya memang sangat natural. Nah, ini suatu saat nanti kita akan kita pasarkan. Mungkin nanti di mana-mana juga akan ketemu ada mereknya Ummu Aisyah. Yang jelas setiap membeli ini pastinya sekian rupiah itu sudah merupakan donasi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islami. Saya rasa demikian ya. Iya. Baik, sahabat Ikhwanul, sebenarnya luar biasa, banyak hal barangkali yang perlu kita gali lagi, tetapi kita tidak bisa lama-lama juga di sesi ini, dan kita berharap mudah-mudahan saja komunitas Ummu Aisyah ini benar-benar sesuai dengan yang dipanut, yang namanya seorang Aisyah, istri radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah, betul-betul mengarah ke sana. Kemudian sebagaimana yang disebutkan tadi, bukan tertutup, sah-sah saja barangkali bisa, seandainya ibu-ibu lain juga ingin bergabung, tetapi lagi-lagi tentu tidak bukan asal bergabung, tapi memang harus benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah aturan yang dianut yang ada di Ummu Aisyah. Baik, terakhir Pak, ada closing statement Pak, ada yang mau disampaikan? Apa yang kira-kira masih perlu Pak sampaikan? Silakan Pak, singkat saja Pak. Mudah-mudahan Ummu Aisyah model begini berkelanjutan lah. Berkelanjutan terus ya Pak. Sampai insya Allah sampai akhir hayat atau gimana. Amin, amin. Tapi tadi Pak, tadi sama Ibu kan sudah saya tanya. Sekarang saya tanya sama Bapak Pak. Ibu kemana-mana pergi rombongan gini, Bapak ini gimana? Kalau nggak ikut tuh hati gimana itu Pak? Izin apa gimana? Izinnya benar-benar dari hati apa gimana itu Pak? Bukan izin, saya ikut. Memang ikut Dia terus jangan ambil apa, saya ngikut pakai celana udah. Masya Allah. Nah, Nggak inilah pernah, dia. kami di rumah pun berdua juga lagi tinggal. Iya. Anak-anak lepas. Anak-anak udah lepas, mau kemana lagi nih Pak ya? Iya. Malah inilah perekatnya barangkali ya Pak. Kata orang Belanda healing itu. Iya, benar. Baik, luar biasa. Ya, ini barangkali panutan nih bagi kita semua ini, seperti Bapak yang dicontohkan tadi. Ibu, Bu Reni ada yang mau disampaikan? Cukup. Bu Ben, Bu Bendahara, Bu Ketua, ada yang mau disampaikan untuk anggota kita semua juga, mungkin supaya lebih akrab, supaya lebih kompak, lebih mendukung. Silakan, Bu Ketua. Baik, untuk semua teman-teman Ummu Aisyah, baik yang ada di Pekanbaru, baik yang ada di Padang, baik yang ada di Selat Panjang. Ayo sama-sama kita sering untuk meluruskan niat kembali, ikhtiar, mensupport ulama, mensupport pondok pesantren, mensupport kegiatan-kegiatan yang untuk kemaslahatan. Tetaplah ada jejak rekam untuk suatu peradaban. Mungkin kita tidak lama ya Pak Ikhwan. Ada hal-hal ini yang mungkin sedikit bisa kita tinggalkan, mudahan bermanfaat untuk akhirat kita semua. Luar biasa. Sahabat Ikhwanul, saya nggak bisa menyimpulkan, saya nggak memutuskan, tapi walaupun pertemuan, walaupun perbincangan ini singkat, tapi saya rasa sudah mencakup berbagai macam dimensi. Ada dimensi keagamaan, ada sosial, ada kemasyarakatan, ada bagaimana hubungan suami istri yang saling mendukung, saling mendorong, baik antar suami dengan istri. Begitu juga barangkali ini hanya contoh, tetapi saya yakin dan percaya karena ini adalah kelompok ibu-ibu, pasti saya yakin semua suami-suami di belakangnya pasti sangat mendukung kegiatan-kegiatan dari ibu ini. Karena ibu-ibu ini kita juga lihat, saya kebetulan istri saya juga salah satu anggota
di kelompok Ummu Aisyah, dan saya sudah membuktikan, saya sudah lihat bagaimana pergaulan, bagaimana bawaan dari anggota-anggota Ummu Aisyah. Sejauh ini tidak pernah ada masalah, sejauh ini saya tetap mendukung. Saya rasa demikian, barangkali billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.